Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya sama kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu APT Maya Arfania MSc, selaku mata kuliah Farmakoterapi Kardio Saraf, serta teman-teman semuanya, perkenalkan saya Regita Somita sebagai moderator, dan saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Nurul Fadila dan Kintan Kardila. Presentasi kali ini kami akan menjelaskan penyakit kanker serviks. Selanjutnya ada daftar isi. Pertama, pengertian. Kedua, patofisiologi dan histopatologi. Ketiga, pentingnya deteksi dini. Keempat, penyebab kanker serviks. Kelima, gejala dan diagnosa. Keempat, pencegahan dan pengobatan. Lalu kasus klinis. Dan terakhir, kesimpulan. Menurut WHO, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 600.000 kasus dan 342.000 kematian akibat kanker serviks di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks adalah kanker kedua paling umum dengan lebih dari 36.000 kasus dan 21.000 kematian. Tumor terdapat dua jenis utama, karsinoma sel squamosa dari sel squamosa di permukaan leher rahim dan adenokarsinoma dari sel kelenjar di endoserviks. Patofisiologi kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papillomavirus, khususnya tipe 16 dan 18, yang menular melalui hubungan seksual. Lebih dari 80% wanita pernah terinfeksi HPV, tetapi hanya sebagian kecil yang menyebabkan lesi kanker. Infeksi HPV kemudian bisa menjadi kanker serviks. HPV tipe 16 dan 18 paling umum menyebabkan kanker serviks mendominasi dalam banyak kasus. Hispatologi. Kanker serviks memiliki dua tipe hispatologi utama, karsinoma sel squamosa dan adenokarsinoma. Karsinoma sel squamosa adalah tipe yang paling umum, mencakup sekitar 80-90% dari total kasus. Serviks terdiri dari ektoserviks yang ditempati oleh sel squamosa pipih dan tipis, serta endoserviks yang ditempati oleh sel kolumnar. Area transformasi T-zone di serviks adalah tempat pertama perkembangan sel abnormal atau lesi prakanker terjadi. Pentingnya deteksi dini. Deteksi dini kanker serviks meliputi tes HPV, mendeteksi infeksi HPV risiko tinggi yang bisa menyebabkan kanker dengan mengambil sampel sel dari serviks untuk diperiksa di laboratorium. Pap smear, memeriksa sel serviks di bawah mikroskop untuk menemukan perubahan yang bisa menjadi kanker. Inspeksi visual dengan asam asetat, teknik pemeriksaan untuk deteksi dini kemungkinan adanya lesi prakanker dari kanker serviks. Produser 4A melibatkan pengolesan asam asetat 3-5% pada leher rahim dan pemeriksaan visual untuk melihat daerah abnormal yang berwarna putih dengan batas tegas yang disebut acetoid, menandakan kemungkinan adanya lesi prakanker. Wanita usia 30-49 tahun disarankan rutin memeriksa kesehatan serviks mereka untuk mendeteksi risiko kanker lebih awal. Penyebab kanker serviks. Penyebab kanker serviks belum diketahui pasti, namun lebih dari 99% kasus terkait dengan HPV. HPV adalah kelompok virus yang menular melalui hubungan seksual dengan 15 jenis, terutama HPV 16 dan 18 terkait dengan kanker serviks. Risiko kanker serviks meningkat jika seseorang mulai berhubungan seks pada usia dini, memiliki banyak pasangan seksual, memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya HIV atau AIDS, menderita infeksi menular seksual, gonor, klamidia, sifilis. Next. Oh,
Selanjutnya itu ada penyebab kanker serviks. Infeksi HPV bisa disembuhkan sendiri, tetapi dapat memicu displasia serviks. Kondisi prakanker yang bisa berkembang menjadi kanker dalam jika tidak ditangani. Faktor risiko lainnya yaitu merokok, mengonsumsi pil KB lebih dari 5 tahun, melahirkan lebih dari 5 anak, atau pada usia di bawah 17 tahun. Dan mengonsumsi obat dietilstilbestrol atau DES yang dulu digunakan untuk mencegah keguguran. Gejala kanker serviks. Gejala kanker serviks yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, pendarahan abnormal, pendarahan di antara periode menstruasi setelah berhubungan seksual atau setelah menopause dapat menjadi gejala awal kanker serviks. Yang kedua, normal seperti warna lendir yang tidak biasa dan beraroma tidak sedap juga dapat menjadi gejala kanker serviks. Yang ketiga, nyeri saat berhubungan seksual. Nyeri ketika sedang berhubungan intim dapat menjadi gejala kanker serviks pada stadium awal. Yang keempat, frekuensi buang air kecil yang meningkat. Frekuensi buang air kecil yang meningkat dapat menjadi gejala kanker serviks. Yang terakhir, tubuh merasa lelah, kelelahan. Tubuh sering merasa kelelahan dapat menjadi gejala kanker serviks. Diagnosa kanker serviks. Diagnosa kanker serviks yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear adalah tes yang paling umum digunakan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Dokter dapat melakukan tes lainnya untuk melihat sel kanker atau prakanker pada serviks. Jika tes pap smear menunjukkan malfungsi perubahan sel. Yang kedua, kolposkopi dan biopsi. Untuk memastikan diagnosa dapat dilakukan kolposkopi dan biopsi. Kolposkopi adalah pemeriksaan visual asetat pada serviks, dan biopsi adalah pengambilan sampel sel untuk diperiksa di bawah mikroskop. Yang ketiga, anamnesis. Anamnesis dapat dilakukan untuk menggali keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat siklus, haid, dan faktor risiko lain termasuk riwayat seksual. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan kanker serviks. Salah satunya itu menggunakan kondom saat berhubungan seks dapat melindungi Anda dari HPV. Yang kedua, vaksin HPV. Vaksin untuk mencegah infeksi HPV yang berisiko kanker sudah tersedia. Yang ketiga, deteksi dini dengan pap smear berkala. Deteksi dini dengan pap smear berskala dapat membantu mendeteksi sel abnormal pada perubahan sel di dalam serviks. Pengobatan kanker serviks yaitu operasi. Operasi dapat dilakukan untuk mengangkat tumor kanker serviks. Yang kedua, kemoterapi. Kemoterapi dapat dilakukan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga, radioterapi. Radioterapi dapat dilakukan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar X. Yang keempat, target terapi. Pemberian obat kemoterapi yang secara spesifik menghambat pertumbuhan tumor tanpa efek samping pada jaringan sehat. Yang terakhir, imunoterapi. Sistem kekebalan memainkan peran penting dalam mengenali dan menghilangkan sel-sel abnormal, termasuk sel kanker sebagai bagian dari fungsi normalnya. Lalu berikutnya merupakan studi kasus, yaitu ada kondisi pasien. Namanya ada Siti, usianya 45 tahun, riwayat keluarga tidak ada riwayat kanker serviks dalam keluarga. Riwayat kesehatannya yaitu Siti memiliki riwayat merokok selama 10 tahun dan jarang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dia mengalami pendarahan tidak normal setelah berhubungan seksual dan keluar cairan yang berbau tidak sedap dari vaginanya.
Kemudian ada analisis umumnya. Pasien Ibu Siti ini adalah seorang perempuan berusia 45 tahun dengan faktor risiko kanker serviks seperti merokok dan kurangnya pemeriksaan kesehatan rutin. Gejala yang dialaminya seperti pendarahan tidak normal dan keluarnya cairan berbau tidak sedap dari vagina, mengindikasikan adanya masalah serius yang memerlukan penanganan medis segera. Lalu untuk pemilihan obat, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat, Ibu Siti didiagnosis menderita kanker serviks pada tahap awal. Untuk pengobatan kanker serviks, beberapa obat yang dapat dipertimbangkan termasuk yaitu adanya kemoterapi dengan menggunakan obat-obatan seperti cisplatin untuk membunuh sel-sel kanker. Lalu ada radioterapi menggunakan sinar energi tinggi untuk menghancurkan sel-sel dari kanker. Lalu yang ketiga ada imunoterapi menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan sel-sel kanker. Dalam kasus Ibu Siti ini, kombinasi kemoterapi dan radioterapi mungkin akan direkomendasikan oleh tim medis untuk mengobati kanker serviks pada tahap awal yang didiagnosis sebelumnya. Dari semua presentasi yang telah dibahas, ditarik kesimpulan, yaitu dapat bahwa deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan melalui pap smear, tes HPV, dan IVA atau infeksi visual dengan asam asetat. Pengobatan kanker serviks mencakup operasi, radioterapi, kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi yang masing-masing disesuaikan dengan stadium dan kondisi pasien tersebut. Di Indonesia, program screening yang lebih baik dan kesadaran masyarakat mengenai deteksi dini telah membantu mengidentifikasi kasus pada tahap awal, memudahkan pengobatan, dan meningkatkan peluang kesembuhan pada pasien. Selain itu, ketersediaan layanan kesehatan yang lebih baik dan program vaksinasi HPV berkontribusi signifikan dalam penanganan kanker serviks. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesehatan, dan sumber daya manusia di beberapa daerah masih perlu diatasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pengobatan, sehingga dapat lebih efektif mengurangi dampak kanker serviks di masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.